Pada sesi yang lalu, kita telah membahas tentang tahap-tahap proses booting terjadi pada sebuah komputer, mulai dari pertama kali komputer tersebut di-on-kan hingga munculnya sistem operasi. Dalam proses-proses ini, diceritakan bahwa program BIOS terlibat dalam proses pemeriksaan dan pengaturan perangkat keras yang ada pada komputer yang bersangkutan. Pada sesi kali ini akan kita bahas perangkat keras apa saja yang diperiksa atau yang diatur oleh BIOS tersebut. Untuk bisa memahaminya, mari kita ulang sekilas tentang proses booting itu sendiri. Jadi pertama kali ketika komputer ini di-on-kan, langsung akan mengakses chip BIOS. Kalau pada program yang lama itu yang diakses ini adalah chip ROM BIOS, kalau yang lebih baru adalah chip FBH, kalau yang paling baru itu chip yang sudah ditunjukkan yang ukurannya kecil, tempatnya EVI atau UEFI itu berada. Nah, komputer langsung mengaktifkan bootstrap. Bootstrap ini adalah program dasar yang pertama kali melakukan penyalaan atau yang memboot komputer itu sendiri. Kemudian bootstrap ini akan langsung memeriksa program BIOS yang ada pada chip yang sama. Akan diperiksa atau diverifikasi. Apabila BIOS-nya itu tidak normal, maka komputer akan berhenti dan memberikan pesan bahwa BIOS itu tidak normal dan harus diganti ya atau diperbaiki. Apabila BIOS itu ternyata normal, maka program BIOS itu langsung dieksekusi dan program BIOS itu akan melakukan pemeriksaan terhadap perangkat keras yang ada pada komputer itu. Di mana proses pemeriksaan itu dikenal dengan nama POS atau Power on Self Test. Jadi di sini BIOS nanti akan terlibat pada 3 fungsi utama, yaitu dia akan memberikan informasi mengenai perangkat keras yang ada di situ. Kemudian dia melakukan pemeriksaan apakah perangkat keras yang ada di situ ada atau tidak. Kalau ada, dia rusak atau tidak, dia berfungsi dengan normal atau tidak. Nah, apabila dia tidak berfungsi dengan normal atau tidak ada perangkat itu, perangkat utama maksudnya di sini ya, maka BIOS akan memberikan kode atau sinyal-sinyal bahwa perangkat itu nggak ada atau rusak. Biasanya sinyal-sinyal itu tanda-tanda itu berupa bip, ya misalnya tit, tit, tit dan sebagainya. Jadi kode-kode bip ini bervariasi bergantung pada jenis BIOS itu sendiri, diproduksi oleh perusahaan mana. Setiap jenis BIOS ini akan memberikan kode atau sinyal yang berbeda. Kadang tidak berubah sinyal, tapi berupa bip, bisa juga berupa tulisan-tulisan atau kode-kode lain. Ya, pada motherboard baru itu melalui kode-kode lampu ya yang ada pada motherboard. Ada juga yang semacam itu. Nah, selain itu dia juga melakukan pengaturan. Yang dimaksud pengaturan itu yang mengatur adalah operatornya. Mengatur perangkat keras yang ada dengan menggunakan program BIOS yang bersangkutan. Nah, sekarang perangkat keras apa saja yang diperiksa, diatur, dan diatur oleh BIOS tersebut yang bisa diatur maksudnya di sini. Nah, contohnya di sini. Ketika Anda setelah selesai merakit misalnya begitu ya, atau komputer barusan direparasi atau apa, biasanya Anda mengatur BIOS-nya dulu di situ. Biasanya yang dilakukan pengaturannya adalah jam, tanggal, bulan, tahun, atau harinya. Akan disesuaikan di situ, dicocokkan di situ. Operatorlah yang melakukan pengisian itu. Nah, kemudian di situ juga akan ada informasi ya, mengenai spesifikasi dan fitur-fitur dari storage seperti hard disk ya, SSD dan sebagainya. Di situ akan tampakkan informasinya bahwa hard disk itu ada atau tidak. Kalau ada berapa biji. Termasuk SSD juga begitu.
Di situ juga ada informasi tentang uh, spesifikasi daripada storage itu, misalnya ukurannya berapa, mereknya apa, jenis harddisknya itu apa, SATA atau ATA atau apa begitu ya. Dan di situ juga disebutkan ada fitur-fiturnya. Misalnya fitur smart ya, self and monitoring, uh, self monitoring and analysis ya, uh, and recording technology. Nah, itu disingkat smart. Nah, itu bisa diatur mau di disable atau di enable. Nah, selain memberikan informasi, ada hal yang harus Anda atur, fitur-fiturnya tadi. Nah, kemudian urutan booting. Nah, di sini harus diatur juga. Jadi nanti untuk bootingnya itu dimulai dari storage yang mana, dari kalau hard disk yang mana, ataukah dimulai dari SSD yang mana, yang ada sistem operasinya. Nah, itu bisa diatur melalui BIOS. Di sini ada cara pengaturan itu. Anda harus mengaturnya. Nah, selain itu juga ada spesifikasi dan fitur dari CPU, yaitu prosesor. Jadi di situ ada informasi mengenai CPU itu sendiri. Misalnya dia jenis apa, misalnya Core i7, Core i9, Core i5, Core i3, atau yang lainnya. Termasuk frekuensinya dan lain sebagainya. Bahkan Anda juga bisa melihat beberapa fitur teknologi yang ada di prosesor itu. Misalnya di sini ada fitur ACE, ya, Enhanced Intel Speed Step, ada VT, ya, Virtualization Technology, kemudian ada XDB, kemudian ada uh, Turbo Boost, ya, ada HTT, Hyper Threading Technology, dan lain sebagainya. Fitur-fiturnya ada. Selain itu di situ juga akan ditampakkan frekuensi dasar yang nanti base clock-nya itu ya, itu ada itu di sini frekuensi. Dan frekuensi ini bisa Anda atur. Jadi diatur untuk di overclock atau di underclock. Jadi frekuensinya ditinggikan atau tidak. Itu bisa diatur di situ. Ada menunya untuk itu. Selain itu juga ada pengaturan untuk V-core, voltage core, tegangan dari core. Jadi Anda bisa menaik turunkan juga. Atau kita tetapkan sebagaimana standarnya. Begitu juga tadi untuk frekuensinya ini. Termasuk di situ ada pengaturan dari mode fan. Fan dari CPU itu. Mau pakai mode tenang ya, quiet atau yang lainnya. Di situ bisa Anda atur sendiri di situ. Nah, kemudian juga ada informasi tentang spesifikasi dan fitur dari memori utama yang dikenal oleh masyarakat umum itu memori utama itu RAM. Nah, di situ ada keterangan tentang frekuensinya dan lain sebagainya, termasuk tegangan atau voltage ya dari memori. Jadi dari DIM-nya itu nanti ada muncul di situ. Kemudian di situ dia multi channel, misalnya dual channel, triple channel atau quad channel atau lainnya. Dan fitur-fitur ini bisa Anda lakukan sendiri untuk mengaturnya. Misalnya ya, di sini multi channelnya. Bisa Anda buat dia menjadi single channel, bisa juga menjadi dual channel. Tergantung peletakan daripada memorinya itu sendiri. Nah, selain itu, memori ini juga bisa diatur untuk share memori ya, share memori dengan grafis. Jadi nanti yang diperuntukkan untuk grafis, membantu memori grafis berapa begitu. Jadi pembagian antara memori utama dengan yang disumbangkan untuk kartu grafis. Nah, ini juga bisa dilakukan di sini. Termasuk di sini juga Anda bisa melakukan uh, overclock ya. Overclock untuk memori. Tadi di sini kan overclock untuk CPU yang ini. Di sini Anda juga bisa melakukan overclock untuk memori. Termasuk overvolt ya di sini VDIM ini voltage tentang memori utamanya. Termasuk di sini tadi ada di V-core ini. Juga bisa dilakukan overvolt di situ atau undervolt untuk CPU. Memori juga begitu. Kemudian untuk grafis ini jadi kartu grafisnya ya, jadi kan itu ada yang internal ya, yang integrated yang ada di prosesor itu atau mungkin di chipset ya. Ada juga yang eksternal yang dipasang di luar yang ada pada slot ya. Nah, di situ Anda bisa mengatur
Mau digunakan yang mana? Seandainya Anda menggunakan kartu grafis yang eksternal. Mau yang difungsikan yang mana? Yang internalnya atau yang eksternalnya atau dua-duanya. Nah, itu bisa diatur di BIOS. Ya. Nah, kemudian juga mengatur frekuensi daripada grafis itu sendiri. Jadi ini juga bisa dilakukan overclock untuk grafisnya sendiri. Nah, tadi kalau eksternal pada komputer zaman sekarang itu biasanya pakai slot PCIe ya, PCI Express kayak begitu. Nah, kemudian di situ juga bisa dilakukan pengaturan tentang konektor-konektor yang ada. Misalnya LAN, konektor LAN, USB, kemudian audio, dan lainnya. Konektor-konektor yang ada yang biasanya tampak di back panel itu ya, itu bisa di-disable atau di-enable. Artinya bisa dimatikan atau difungsikan, dihidupkan. Itu bisa diatur melalui BIOS tadi. Di situ ada menu untuk itu. Nah, termasuk di sini untuk memberikan BIOS, memberikan password untuk BIOS, dan password untuk sistem operasi. Maksudnya begini, agar orang tidak bisa masuk ke BIOS atau mengubah BIOS sembarangan, maka dipasang password. Itu bisa dilakukan di situ. Termasuk nanti untuk memasang password sebelum sistem operasi berjalan. Sehingga nanti kalau passwordnya nggak bisa ditembus ya, maka nggak akan muncul. Jadi kalau passwordnya nggak dituliskan, sistem operasi nggak akan muncul. Nah itu juga bisa dilakukan melalui BIOS. Apakah hanya itu saja? Enggak, sebenarnya masih banyak. Ini tadi hanyalah sebagian yang kami ulas. Kalau kita ulas lebih jauh, wah akan makan waktu yang lebih banyak. Dan itu akan kita ulas pada sesi berikutnya.